tahajud. Tapi teman-teman sekalian, terkait dengan waktu ini, yang pertama ada ketentuan umum menunjukkan isyarat kepada kita mana yang paling mudah untuk kita tunaikan, senyamannya kita. Ya, karena ada seseorang yang belum mampu bangun di akhir-akhir waktu. Ada seseorang misalnya yang bisa terbangunnya di awal-awal waktu karena kegiatan-kegiatan tertentu, atau tidur lebih awal tiba-tiba bangunnya lebih awal lagi. Ya, ada orang kebiasaan kalau bangun di akhir waktu tiba-tiba suka tidur lagi, kemudian bablas sholat subuhnya misalnya gitu kan. Dalam keadaan demikian, lihat kondisinya. Jika antum sudah terbiasa misalnya, atau baru menyesuaikan bangun-bangun di awal waktu, maka waktu itu yang sesuai dengan Anda. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, sudah nyaman dengan tahajud, sudah mulai membiasakan meningkatkan ibadah malam, maka yang terbaik jika Anda bisa lakukan di akhir-akhir waktunya. Ya, sepertiga akhir malam. Ya, kenapa ini penting untuk bisa diprioritaskan? Ya, pertama, karena waktu-waktu itu banyak sekali waktu-waktu afdoliyat. Ya, di mana banyak karunia Allah diturunkan. Ya, bisa rahmat Allah, bisa kemudian ampunan Allah. Bahkan turun langsung di sini, ada ayat Quran langsung di Quran surah 51 dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Ya, di situ Allah menggambarkan ya subhanahu wa ta'ala bahwa ada kebiasaan orang-orang yang akan mendapatkan hadiah taman surga di akhirat nanti. Taman surga. Biasanya setiap ada kalimat taman itu indah. Taman mini indah tidak? Halo? Baik, Taman Impian Jaya Ancol indah tidak? Indah gitu kan? Setiap taman itu pasti indah. Nggak ada taman yang tidak indah, kan? Nah, ada orang yang mendapatkan hadiah taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang-orang takwa akan tinggal di taman-taman surga. Al-khidhina ma atahum rabbuhum. Bahkan saking indahnya taman ini, mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban karunia, rizki-rizki di taman surga ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara. Ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa mereka ini? Mereka ini saat di dunia orang-orang yang ihsan. Apa amalan orang ihsan ini? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka ini sedikit tidurnya, banyak menghidupkan malam. Kemudian ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar menjelang kepada fajar, yang saya terangkan tadi malam, sekitar 15 menit sebelum fajar, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan perhatikan, ketika Allah menggabungkan antara waktu tahajud dengan waktu istighfar, digabungkannya menjelang kepada fajar. Silakan perhatikan. Pertama nyebutkan tahajud. Setelah tahajud disebutkan sunnahnya istighfar sebelum fajar. Sebelum fajar. Ketika disebutkan istighfar sebelum fajar, nyambung dengan tahajud, ini menunjukkan bahwa waktu-waktu yang dimaksudkan adalah waktu akhir-akhir di malam. Menjelang kepada fajar, dekat ke waktu sahar. Ya, kalaulah kemudian disebutkan di awal-awal waktu, tentunya tidak akan muncul kalimat sahar di sini. Akan dipisahkan amalannya. Tapi ketika amalan ini disambungkan, ingin menunjukkan pesan bahwa orang yang tahajud jadi akhir waktu, maka lebih dekat mendapatkan kemuliaan di akhir-akhir waktu sebelum fajar, di waktu sahar yang bisa digunakan untuk kesempatan istighfar, banyak berdoa, memohon rahmat dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, jadi dari sini, kalau Anda bisa tunaikan di akhir-akhir waktu, sepertiga malam, itu lebih baik, karena bisa langsung disambung kepada istighfar di waktu sahar, dan bisa langsung kemudian menunaikan waktu subuh, karena lebih dekat ke waktunya. Jelas ya?